Selamat berjumpa kembali di channel Mahir Menggambar dengan SolidWorks bersama saya Sugeng Mulyono. Pada kali ini kita akan membuat video tutorial untuk membuat objek-objek spesifik yang menggunakan perintah flip side to cut. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat di SolidWorks-nya. Nah, gambar soalnya seperti terlihat di gambar soal di sebelah kanan. Nanti kita akan menggunakan dua plane. Yang pertama right plane untuk menggambar skate yang atas ini. Kemudian menggunakan top plane untuk membuat skate yang bawah, ya, yang bawah. Nah, hasilnya nanti akan seperti terlihat di gambar tiga dimensinya, juga di SolidWorks-nya seperti ini. Nah, gambarnya spesifik ya. Ini. Baik, langsung kita buka new part. Oke. Kemudian kita akan gunakan right plane ya. Klik tombol kanan right plane skate. Kita akan gambar skate yang di atas ya. Jadi pertama membuat lingkaran di titik origin, dua lingkaran ya. Ya. Kemudian diberi ukuran sekalian. Ukurannya adalah untuk lingkaran besar itu 12 ya. 12. Kemudian lingkaran kecil itu 6 ya. Lingkaran kecil 6. Ya, kemudian membuat garis dari origin juga mendatar ya. Kemudian membuat busur, ketikkan huruf A, membuat busur. Nah, seperti itu. Kemudian ketikkan huruf A lagi, membuat busur melengkung ke atas ya. Ya, seperti ini. Kemudian buat busur lagi, miring di sana. Ya, seperti ini ya. Oke. Ya. Nah, kemudian diberi dimensi panjangnya ya. Ini adalah 38 ya. 38 ya. Kemudian kita buat garis center ya. Garis center ya, dari titik ini ke bawah ke sini ya. Ke titik ini. Nah, gitu ya. Terus ke sini juga ya, ke sini juga. Oke. Nah, kemudian diberi ukuran. Ini sudutnya adalah 45. Kemudian yang ini ke ini ya. Nah, ini sudutnya 90 ya. Ya. Kemudian satu garis lagi ya. Garis center. Ya, ini dari titik ini ya. Titik ini ke atas ya. Oke. Kemudian ini titiknya ditarik. Ya, titiknya ditarik ya. Nah, gitu ya. Oke, diberi ukuran lagi. Nah, ini sudutnya yang ini 45 ya. Udah tuh 45 ya. Oke. Kemudian radiusnya yang ini adalah 35. 35. Ya, kemudian yang ini radiusnya 10. Ya, ini radiusnya 10.
Nah, kemudian ini radiusnya 4,4 ya. Ini radiusnya 4,4. Oke ya, sudah selesai, sudah fully define ya. Nah, kemudian garis ini kita offset untuk menghasilkan garis yang di atasnya dan di bawahnya ya. Kita klik sketch atau ini di oke dulu ya, oke dulu. Kemudian kita klik sketch, kemudian pilih offset ya. Nah, offsetnya itu ini ketebalannya 5, berarti offsetnya di 2,5 ke atas, 2,5 ke bawah. Ini kita ganti 2,5 ya. Diklik di layar, kemudian diklik garisnya, terus diklik di bawahnya dulu boleh ya. Kemudian offset lagi ya. Jaraknya sama, nggak usah diganti, langsung diklik garisnya, kemudian diklik di atas. Nah, gitu ya. Nah, ini hasilnya ya. Kemudian kita tambahkan garis di ujung ini nah, di ujung ini ya. Oke, ya. Kemudian garis-garis yang ini kita trim ya. Ini di trim, ini di trim, ini di trim, ini di trim, ini di trim ya. Ini juga di trim ya. Oke ya. Ya, seperti itu. Nah, yang garis tengah, yang garis yang di bagian tengah ini diubah menjadi garis construction ya, construction line atau garis putus titik. Ya, nah, klik garisnya, sorry, saya undo pakai Ctrl Z. Ini posisi masih anu ya, trim ya. Jadi escape dulu. Ya. Nah, ini diklik garisnya ya, terus ini juga ya. Ini sama yang yang kecilnya. Nah, ini dijadikan construction line ini, diklik for construction ya. Ya, oke ya. Maka dia menjadi garis putus titik ya. Kita tahu bahwa kalau construction line ini dianggap bukan sebagai sketch ya, seperti garis bantu saja. Oke, untuk circuit pertama yang di right plane sudah selesai. Nah, ini kemudian kita extrude ya, extrude selebar 70. Nah, sketch-nya nanti akan kita tempatkan di tengah. Jadi klik feature, kemudian extrude boss ya. Nah, kemudian kita pilih mid plane ya, ini sketch-nya ditaruh di tengah. Kemudian lebar extrude-nya itu 70 ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Ya. Nah, kemudian kita menggunakan top plane untuk sketch yang kedua. Klik tombol kanan sketch, kemudian tombol kanan top plane, kemudian pilih sketch. Ya. Nah, kemudian pada titik origin kita buat sebuah center line ya. Ini sebagai garis bantu. Yang nanti untuk mirror ya, untuk mirror ya, vertikal ya. Klik. Kemudian kita buat sketch baru di sini dari titik ini ya. Itu yang kita buat adalah sketch yang pandangan atas ya, yang ini pandangan atas atau gambar yang di bawah. Ya, kita klik di sini. Kita tarik ke bawah ya. Terus kita tekan A untuk membuat busur. Ya, gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, seperti ini. Terus tekan lagi A membuat busur yang melengkung gitu ya. Ya. Nah, jangan sampai terkorelasi ke titik ini ya. Nanti akan menyebabkan tidak bisa diubah ya. Kemudian kita tarik ke bawah ya, terus tarik ke kiri, mendatar ya, mendatar.
terus ke atas, terus ke kiri, ya gitu. Oke, ya. Nah, kemudian diberi dimensi ya, gitu ya. Mungkin buat, ini dulu, titik pusatnya dulu ya. Titik pusatnya ini kita beri ukuran dulu. Titik pusat itu nanti di sini ya. Gitu titik pusatnya ya. Kita beri ukuran ya, titik pusat ini terhadap garis origin itu 17. Ya, ini tingginya 17 ya. Oke. Kemudian radiusnya ini adalah 35 ya. Oke ya. Kemudian yang radius ini 45, ini 45 ya. Ini 45. Jadi ya 45 ya. Ya, oke ya. Kemudian, nah ini kita tarik ke bawah ya. Kita tarik ke bawah, nah, seperti itu. Ntar kita undo dulu ya. Posisinya. Ini titik apa ini ya? Salah Pak ya, ini kita hapus saja. Ya, nah kita ini 45 ya, 45 R45 ya. Ya, kemudian ini lebarnya 40, jadi ini lebarnya 40. Berarti ini yang ini 20 ya, ini 20. Ya, ini 20. Ya, ini 20 ya. Oke, sudah fully define yang atas ya. Kemudian yang ini ke titik ini itu separuh dari lingkaran, jadi 6 ini ya. Ini 6. Ini maksudnya setengah lingkaran ini, yang ini ya. Titiknya ini. Kemudian ini ke sini itu adalah 15 ya, ini 15. Oke. Nah, ini ke sini, ini ke sini ya, itu adalah 9 ya. Ini 15 dikurangi 6 ya. Berarti ini 9. Oke, sudah full define ya. Nah, kemudian skate yang kanan ini kita mirror ke kiri ya. Klik mirror, kemudian kita blok ya. Nah, kemudian mirror about-nya atau garis mirrornya adalah garis ini. Ya, ya, oke. Ya, itu. Bagian luarnya sudah, kemudian bagian tengahnya ya, yang seperti lubang kunci itu ya. Pertama kita buat lingkaran ya, lingkaran di sini ya. Ya, kemudian kita buat juga slot ya, bentuk slot ya. Dari titik ini tarik ke bawah, terus tarik ke samping ya, gitu. Untuk buat slot ya. Nah, kita beri ukuran ya.
pusat dari lubang yang besar ini 30 dari titik origin ya. Jadi lingkaran ini ke titik origin itu 30. Oke, ya. Kemudian diameternya sendiri, diameter lingkarannya sendiri adalah 24 ya. R-nya kan 12, berarti diameternya 24. Ya, sudah fully define ini, sudah hitam. Nah, kemudian alurnya ya, alurnya itu R-nya 7. Jadi ini R-nya 7 ya. Ini R-nya 7. Oke, ya. Nah, kemudian jaraknya itu ya titik lubang bulat dan lubang yang atas ini ya, itu adalah 19, ini 19. Oke, ya. Sudah selesai, tinggal di trim ya, saat di trim saja. Nanti akan jadi biru ya nih, kalau di trim ini, nah nanti dia akan jadi biru ya. Nah ini jadi biru ya. Nah gitu. Nah ini dikasih ukuran aja, dikasih ukuran ya. Yang ini kasih ukuran ke sini ya. Nah ini 7 ya. Ya, yang kiri juga berarti ya. Itu. Ya, ini 7 juga. Nah, maka sudah fully define ya. Nah, sketch yang ada di top plane sudah selesai ya. Nah, kemudian ya, untuk mendapatkan bentuk yang seperti gambar 3 dimensinya ini ya, maka kita lakukan proses extrude cut ya. Kita oke dulu, kemudian kita klik feature, kemudian extrude cut. Ya, seperti ini ya. Hasilnya seperti ini ya. Ya. Nah, maka yang perlu kita pilih nanti adalah flip side to cut ya. Jadi yang nanti hilang adalah bagian-bagian yang terluar ya. Kita klik flip side to cut, Anda perhatikan. Nah, gitu. Jadi yang hilang itu ya atau hasil yang akan kepotong adalah yang bagian-bagian luar ini ya, yang ini, yang ini, yang ini. Ya. Nah, kemudian sisanya nanti akan bentuknya seperti gambar contoh ya. Ini kalau di AutoCAD perintahnya intersect ya, jadi intersect. Jadi, kalau di SolidWorks tidak ada intersect, adanya itu flip side to cut. Misalnya seperti pada waktu membuat chamfer pada kepala baut atau pada mur ya, itu menggunakan perintah ini flip side to cut ya. Ini kalau kita oke, maka hasilnya akan seperti ini ya. Ah, gitu ya. Hasilnya seperti ini. Ya. Jadi kalau kita pandang dari arah depan, bentuknya sorry, kalau dipandang dari arah samping ini ya. Ini ya. Ini dari kanan ya, dari kanan. Dari kanan seperti ini ya, dari kanan ini. Nah, ya, kalau dari arah kanan sini ya itu seperti ini. Kayak kayak skate yang ada di di gambar atas ya. Kalau kita pandang dari atas itu seperti gambar bawah ya. Seperti gambar bawah ini. Pandangan atas ya. Cuma tidur ya, posisinya tidur. Jadi yang kita gambar skate yang kedua tadi. Ya. Kalau kita lihat secara isometrik, maka gambarnya seperti ini ya. Nah, ini untuk membuat bentuk-bentuk khusus seperti ini. Nah, gitu ya. Melengkung seperti ini. Nah, ya. Demikian
Mudah-mudahan, dapat diterima dengan jelas, mudah-mudahan juga bermanfaat untuk Anda sekalian ya. Jangan lupa Anda untuk like, untuk subscribe, untuk yang Anda belum subscribe, dan silahkan share kepada rekan-rekan yang lain supaya, materi ini bermanfaat bagi orang lain ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.